Sedikit Ada Pace. pesan. Silakan. Gara-gara Oma, Ya. gara-gara Oma saya jadi opa. Besok kita... Kanan, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reski. Saya mengajar ini. Oh, terima kasih kepada Bapak Rices. Semoga selalu dimudahkan rezekinya. Dan ini adalah saya tidak tahu asli namanya siapa, tapi kami saling panggil dia Pace. Ya, Papa ya. Papa, opa, Oh, opa. Papa. Oke. Sore ini kita bincang-bincang ringan dengan Pace masalah kehidupan dan bagaimana dengan keadaan corona sekarang ini. Oke. Selamat sore Pace. Selamat Apakah sore. boleh bersalaman? Boleh. Oh, ini apa ini? Oh, ini ini- ciri khas Papua ya. Oh, boleh dibuka Pace? Kayaknya saya tertarik. Oh, jangan lupa bersalaman pakai hand sanitizer. Ya. Sanitizer. Kalau orang Papua bilang ini apa? Sama dengan. Sama. Oh ya. Oke. Sanitizer. Ya. Jadi ini adalah tradisi dari kok dah kayak gini. Berarti udah lama ini bentuknya ya. Sudah lama. Udah berapa tahun ini? Semenjak dari Sekitar 2 tahun lah dikirim. boleh sedikit diceritakan filosofi ini dari Papua apa Ceh? Sebenarnya ini kebudayaan dari daerah timur. Ceritanya apa Ceh? Kalau dari kampung dari Papua, untuk orang-orang Wamena kan pakai ini. Ada yang ini kan ada ukuran, ini ada ukurannya. Ya. Ada yang 2 kiloan, ada yang 7 kilo, dan ada yang untuk ditenteng untuk isi buku. Si buku. Isi buku dan Jadi anak-anak di Papua sana sekolah pakai ini. ya mereka pakai ini. Oh, di pedesaan ya. Kalau Iya. di kota-kota enggak ya? Nah, kalau di kota pakai ini. Oh, pakai ini juga. Berarti tradisional banget Sudah orang di sana. tradisional. Oke, biar enak-enak cerita kita minum dulu pakai air yang sudah disediakan. Oke, silakan minum Pak Ceh. Minuman rasa apa? Cincau. 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 Apa kepanjangan cincau? Hah? Oke. Pak Ceh sudah banyak pengalaman di Riau. Dia datang ke sini dari umur 18 tahun ya. Ya sekitar 20-an lah. Umur 20 tahun dia sudah sampai di sini. Jadi saya juga dulu kuliah di sini, tidak tahu juga asal usulnya, tiba-tiba kok ada orang rambut keriting di Universitas Islam Riau ini ya. Dia menggunakan pakaian seragamnya itu sebagai security dulu, sekarang nggak lagi. Sekarang dia sudah pakai Memakai safari. safari. Sudah ada ID card-nya ya, coba bisa diperlihatkan ini. Ternyata namanya Abdul Malik Abdul Malik, Rumbia. Bisa nggak diceritakan sedikit sejarah Pace bisa masuk ke sini gimana? Secara masuk ke sini dulu pernah di Dumai. Dari Ya, Dumai. Oh, kabupaten kota. Kabupaten Ya. Kalau dari kabupaten kota saya masuk ke Pekanbaru tahun 99 masuk ke 99 ya. 99 masuk Pekanbaru. Itu dan itu kebetulan saya juga ada punya abang angkat di sini, bapak angkat. Jadi pertemukan saya dengan Pak Rektor, saya Pak. Jadi apakah sebelumnya dari Papua punya rencana ke sini atau memang disengaja atau secara tidak sengaja? Gimana itu ceritanya? Saya waktu datang ke sini masih zaman moneter dulu ya. Zaman moneter itu Moneter. tahun Christmas. 98. 98 98 ya. Awalnya kan 97 kan? Ya. Ya. Terus kok bisa Pace sampai ke sini? Jadi saya punya niat merantau gitu. Jadi sebelum Pace ke sini ada singgah di pulau lain dulu atau memang langsung ke Sumatera gitu? Memang saya singgah di Jogja. Di Jogja. Ya, dari Jakarta Jogja.
Oh, ke Jakarta dulu, habis itu ke Jogja, Jakarta, bolak-balik Jogja. dong. Jakarta, Iya. Jogja, Oh, Tanjung Jakarta, Pinang. Jogja, Tanjung Pinang. Dumai, baru masuk Pekanbaru. Jadi ini yang saya ini kan sama orang Papua ini dari Manokwari. Manokwari, Papua Barat. Papua Barat ke Jakarta, ke Jogja, terus ke Tanjung Pinang, terus ke Riau daratan, tapi rambutnya nggak lurus-lurus ya. Ini yang saya ini kan. Memang ciri khas orang Papua seperti ini. Oh, seperti ini. Jadi di Papua apakah tidak ada orang rambut lurus atau memang seperti itu? Di sana pun ada juga orang kepulauan, orang pulau. Orang pulau. Rambutnya lurus sih. Orang pulau lurus. Iya. Iya. Di sana banyak blasteran, jadi ada yang lurus, ada yang Oh, blasteran. Jadi Pace ini menikah dengan orang Kampar ya Pace? Iya, orang Oh, Kampar. kalau di tali-tali silaturahmi kami iparan ini. Dia nikah dengan orang satu suku dengan saya. Jadi memang gen itu menurut bapak ya, anaknya rambut menurut bapak tapi hidung kulit ibu ya. seperti ibu ya. Jadi sudah campuran dia. Jadi dari perjalanan dari Jakarta rendang. Oke, kita lanjut pembicaraannya. Jadi ngomong-ngomong Pace udah hampir 20 tahun 20 tahun di 20 tahun di Pekanbaru atau 20 tahun dari sana ke sini? 20 tahun di Pekanbaru. 20 tahun Pekanbaru. Di Oke. UIR sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun bekerja di UIR. Bekerja Jadi masalah pendidikan Pace sendiri tamatan dari Ya, tempatan Semia Negeri. Semia Negeri. Oh, Semia Negeri. yang sekarang Berarti ngambil sekolah kejurusan ya, sekarang SMK ya. SMK ya. Kalau dulu populer dengan SMEA ya gitu ya, saya tahu itu. Saya masih kecil itu orang nak sekolah SMA, mana sekolah SMEA, itu bangga sekali sekolah SMEA. Oke, jadi banyak sekali lika-liku kehidupan yang antara Manokwari sampai Riau, ujung ke ujung. Iya, siap. Sedikit ke Aceh kita sampai ke Sabang kan sebenarnya kan seperti itu. Iya. Jadi saya minta sedikit tips kepada Pace bagi pendengar yang nanti menjadikan salah satu penyemangat dalam hidup. Bagaimana lika-liku sebenarnya yang Pace hadapi selama Bekerja di gudang bulog. Oh, bekerja di gudang Iya, bulog. saudara saya. Jadi sebelum sampai ke Dumai, sebelumnya Pace kerja apa di merantau-rantau gitu? Saya sebelumnya di Dumai bekerja sebagai security di Security. gudang bulog Dumai. Gudang bulog. Berapa tahun di sana? Di sana sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya. Baru. Jadi di Dumai udah masuk Islam. Iya, di Dumai saya mualaf di Dumai. Mualaf itu karena paksaan orang atau keinginan hati? Keinginan hati. Oke, kebetulan mungkin dapat hidayah dapat ya, hidayah, ya. dari Tuhan ya. Iya, Oke. iya. Jadi 2 tahun di Dumai, Pace dibawa ke Pekanbaru atau keinginan sendiri? Kebetulan abang atau bapak angkat yang saya bekerja bersama dia Ya, mutasi ke Pekanbaru, akhirnya saya ikut juga. iya ikut ke juga. Pekanbaru. Heeh. Sampai di Pekanbaru lah udah punya istri atau belum? Belum. Belum. Sampai di Dumai belum punya. Oh, Sampai di Pekanbaru baru saya nikah. baru. Jadi ke Pekanbaru langsung bekerja di WIR Bekerja di UI dengan profesi yang sama. dengan profesi yang sama. Oh. Security. Setelah itu berapa lama bekerja di WIR baru nikah dengan ini? Ini bisa diceritakan iya. kayaknya kayak film India lah gitu iya. kisahnya ketemu dengan ini ya kok bisa nggak berbagi kisah romantisnya sedikit Pace? Gimana ini? Ini perkenalannya gimana? Satu orang Kampar itu kabupaten di Riau yang bahasanya agak sedikit kental dengan ciri khasnya. Ciri khas. Jadi ini kalau diadu dengan orang Papua gimana komunikasinya gitu? Bisa diceritakan sedikit Pace kisah romantisnya? Jadi sebelum saya bekerja saya bekerja di Riau di Universitas Islam Riau Ya, tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Saya masuk tahun 2000. Saya masih kalau nggak salah kelas 2 SMA lah itu. Iya sih. Jadi pas dapat kerja, setelah itu baru Berapa tahun ini bekerja di WIR baru nikah? Jadi ya lanjut. saya bekerja di UIR pas dapat kerja di UIR. Setelah itu baru saya nikah dengan. Kira-kira berapa tahun itu jarak Pace kerja di sini baru nikah dengan ini?
Ah, itu istilah saya sudah punya ada jodoh gitu ya. Oh, ada jodoh. Sudah jodoh. Heeh. Jadi saya bekerja di UIR, Ada jodoh. sudah dapat kerja baru. Jadi Saya ini jodohnya dicarikan atau ketemu sendiri nih? Jodohnya dicarikan. Dicarikan. Oh, jadi bisa pindah tepak ya di sini. Pindah tepak, Maksudnya pindah punya sanak saudara di sini ya. Jadi itu apakah langsung diterima atau ditolak dulu? Jadi saya dipikirkan oleh calon calon tadi. jodoh, ya. Jadi saya tanya sama dia, katanya berpikir kan. Berpikir. Jadi apakah ada alasan lain selain dari ciri khas orang Papua, rambut keriting, kulit hitam atau apa gimana? Apakah itu ciri khas Pak C diterima atau itu salah satu bentuk penolakan juga? Itu jelas di situ ada satu keraguan untuk dia. Ya. Ya. Ini orang keriting rambut apa? Kulit apa rambut? Iya. Rambut keriting kulit hitam. Kulit hitam ya. Di situ. Padahal nggak tahu dia sering kunyah-kunyah daun bungkus. Tapi belum tahu di dalam hati. Di dalam hati kayak mana kan gitu. Kulit hitam, rambut keriting, belum tentu hati belum seperti hati, itu. Yang penting hati putih dan baik. Gitu. Jadi ngomong-ngomong Pak C udah berapa puluh tahun di sini? Saya sudah 20 tahun di Universitas Islam. 20 tahun. Yang tadi ceritanya saya nikah dengan ini kebetulan saya masuk suku, saya juga punya suku di sini. Iya. Di Kampar ada suku ada juga. suku. Saya suku Petapambasa. Sama kita. Harusnya ini Semondo ini ya, Semondo orang Sumatera Barat bilang Sumando. Sumando, ya, itu adalah abang ipar dengan adik ipar. Kalau orang Kampar bilang Somondo. Dia gitu dia. Jadi Pak C ini sudah 20 tahun di sini. Dia bekerja sebagai security di Universitas Islam Riau. Tapi lumayan, dia punya mobil. Dosen di sini baru belum punya mobil, dia punya mobil. Ya, punya rumah, ya, punya kantin. Jadi inilah yang menjadi gimana ini istilahnya dalam kehidupan kita tidak bisa menilai dari sebuah status pekerjaannya. Ini apakah dibawa dari kampung ini atau gimana? Ini siapa nih? Isinya apa? Ini isinya kalau kita di Papua biasa untuk isi buku, isi selama pisang buat bekal. Bekal ya. Buat bekal. Ya, bekal. Jadi kalau di perjalanan di sana kan susah air ya. Kalau di Papua tidak susah air. Tidak susah air. Yang susah air di mana? Tapi waktu orang bilang di sini air susah katanya. Itu iklan di mana itu? Ada iklan di Sulawesi. Kira itu sungai sudah itu waktu iklan di TPRI kan dulu seperti itu kan itu ada iklan si Acong lain-lain sebagainya kan itu daerah-daerah sana itu saya pernah itu lihat itu di waktu itu di TPRI. Tidak kayak sekarang yang sudah ada smartphone berita yang sudah di ini, tapi sekarang kita sudah cepat kali mendengar berita di Papua. Ngomong-ngomong, keluarga di sana masih adakah? Masih ada saudara. Kebetulan orang tua saya sudah meninggal dua-dua. Sudah meninggal dua-dua. Orang tua laki-laki dan perempuan. Jadi yang hidup kakak, abang, adik atau siapa? Kalau kakak sana kami berapa saudara? Kami 8 bersaudara. 8. Banyak ya. 2, 4 lagi satu lusin itu cukup untuk sepak bola itu ya. Jadi yang sekarang tinggal 5 orang kita. 5 orang. Ya. 5 orang lagi. Yang 3 udah meninggal. Termasuk Pak C sendiri. Sebelum kami ya. Berarti yang 5 itu termasuk Pak C yang masih hidup ya. Oke. Jadi apakah sekarang komunikasi lancar ke sana? Komunikasi insyaallah lancar. Jadi semenjak Pak C singgah di Riau Daratan ini, apakah tidak ada pulang ke sana? Begitu kita mau pulang tapi pikirkan ongkos
Ongkos. ongkos mahal. Oh, ongkos. Saya nggak tahu nih berapa ongkos ke sana. Iya. Tapi kabar-kabarnya Pekanbaru, Jakarta, Makassar, Makassar iya. ke Ke Papua. Papua itu habisin 5 jutaan 5 jutaan. pergi aja. Kalau pulang balik 10. Iya, Ya, betul. anak Pace berapa? Anak saya 3. 3, 15 juta pergi aja ya. Nah, Pulangnya 30. Iya. Wah, kacau tuh ya. nah, jadi Oke, cukup sampai di sini dulu. Jadi Besok begini. kita ada pesan sedikit ada Pak Ce? pesan. Gara-gara Oma, Ya, gara-gara Oma saya jadi opa. besok kita lanjut lagi ya Pak Ce. Oke, Gara-gara cukup ongkos sampai mahal, ya. cukup sampai di sini dulu. Banyak Gara-gara lagi ongkos hal-hal mahal yang jadi harus Papua, kita bahas ya. lagi. Nanti kita sambung di lain waktu. Oke, Oke, terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.